surau. Dikhawatirkan langsung hujan lebat atau lapangan kebendung karena ada yang ini takut masuk hukum ini. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Remaja tenggelam di Pringsewu ditemukan tak bernyawa. Remaja tenggelam di Sungai Waibulok, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Kasih Humas Polres Pringsewu Ibtu Priyono mengatakan jasad remaja bernama Axel Rama Raffiansyah berusia 16 tahun ini ditemukan pada hari ini Selasa 5 Maret 2024 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jasad korban ditemukan dalam keadaan mengapung terbawa arus sungai di bawah jembatan gantung Pekon Yogyakarta Gadingrejo. Saat ini korban pun telah dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan dibawa ke rumah duka yang berada di RT 11 Pekon Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu. Hujan pun mengiringi pencarian remaja yang hilang di Sungai Waibulok tersebut. Pantauan Tribun Lampung di lokasi tepatnya pada Senin lalu, tim SAR pun menyusuri Sungai Waibulok dengan perahu karet. Perahu karet menyisir Sungai Waibulok yang terlihat arusnya cukup deras. Pada pos SAR di Pekon Klaten ada penambahan 1 unit perahu karet dari BPBD Pringsewu, sehingga kemungkinan nantinya ini pencarian dilakukan dengan menggunakan 2 perahu karet. Kapolsek Pringsewu Kota Kompol Rohmadi mengatakan remaja yang meninggal akibat tenggelam tersebut ialah Axel berusia 16 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar SMA warga Pekon Sidoharjo. Remaja tersebut diduga hanyut saat bermain di Sungai Waibulok dengan menggunakan batang pisang bersama dengan 4 orang temannya yakni Ari, Bayu, Surya, dan juga Revan. warahmatullahi wabarakatuh. Diberitakan kepada warga sekitar, terima kasih atas empatinya. Terima kasih. Dugaan penggelembungan suara PPK Bulog diperiksa Bawaslu Tanggamus. Bawaslu Tanggamus bersama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu memanggil PPK Kecamatan Bulog pada Senin 4 Maret 2024. Komisioner Bawaslu Tanggamus Wediansyah mengatakan pemanggilan PPK Bulog dikarenakan adanya laporan dugaan penggelembungan suara di wilayah tersebut. Ia mengungkapkan saat ini proses yang tengah dilakukan yaitu meminta keterangan ataupun klarifikasi. Namun pihaknya belum bisa menjelaskan secara rinci terkait dengan dugaan penggelembungan suara di Bulog. Ia pun mengaku pihaknya telah meminta keterangan dari berbagai pihak untuk menemukan titik terang dalam kasus tersebut. Dalam kasus dugaan penggelembungan suara ini, pihaknya pun memanggil seluruh anggota PBK Kecamatan Bulog. Namun hanya 4 orang yang memenuhi panggilan dari Bawaslu Tanggamus. Ada 1 anggota PBK yang berhalangan dikarenakan sakit dan dirinya pun belum bisa memastikan apakah salah satu anggota PBK menjadi tersangka. Wediansyah mengatakan di Kecamatan Bulog terdapat 3 laporan yang masuk ke Bawaslu Tanggamus. Namun dari 3 laporan tersebut hanya 2 laporan yang ditindaklanjuti. Hal itu dikarenakan 1 laporan lainnya tidak mencukupi persyaratan material.
Selain di Kecamatan Bulog, pihaknya pun menerima laporan dari Kecamatan Sumberjo, di mana di Sumberjo laporan tersebut menjurus dengan dugaan money politics. Ketua PPK Bulog Andreas da Silva Iswari seusai diperiksa pun enggan berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan saat ini masih berlanjut proses penyelidikan ataupun klarifikasi. Proses lagi berjalan, nanti kita lihat hasilnya nanti. Oh ya. Pemeriksaan apa aja tadi, Bang? Pemeriksaan Bang. Itu aja dulu sementara. Ya, dari jam berapa, Bang? Tadi, Bang, pemeriksaan, Bang? Dari pagi diperiksa. Dari pagi. Apa aja yang ditanyain tadi, Bang? Berapa pertanyaan, Bang? Gelepong di sana, Bang. Partai Gerindra mendominasi kursi DPRD Bandar Lampung. Tak hanya itu saja, caleg peraih suara terbanyak DPRD Bandar Lampung juga berasal dari Partai Gerindra. Menariknya, peraih suara terbanyak adalah wajah baru. Dia adalah Dewi Mayangsuri Causal. Caleg dari Dapil 2 Kota Bandar Lampung itu pun mampu meraih sebanyak 7.120 suara. Saat dikonfirmasi mengenai strateginya mendapat suara terbanyak, Dewi pun mengatakan telah membangun komunikasi jauh sebelum pemilu dimulai. Secara lebih lanjut, ia pun mengatakan keberhasilan meraih suara terbanyak tidak lepas dari kerja keras tim. Disinggung soal peluangnya menjadi ketua DPRD Bandar Lampung, Dewi pun mengaku akan mematuhi perintah partai. Secara terpisah, Ketua DPC Partai Gerindra Bandar Lampung Andika Wibawa Sepulau Raya mengatakan ada 3 kriteria untuk menjadi ketua DPRD dan dirinya pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan amanah kepada Partai Gerindra dan mengantarkan Prabowo Subianto untuk sementara unggul dalam perolehan suara Pilpres 2024. Kota Bandar Lampung dari beberapa ratus peserta yang ikut kontestasi pemilu 2024. Nah, perjalanan yang telah kita lakukan selama ini seperti apa sih, Ses? Kok bisa meraih suara begitu signifikan di tingkat Kota Bandar Lampung? Pastinya itu takdir ya, jalannya Allah kasih begini. Terus kedua, kerja keras tim, bukan personal, semuanya atas kinerja kita bersama dari tim. Kemudian ada pembekalan dan arahan dari partai bagaimana calon legislatif itu diwajibkan untuk turun, untuk kenal sama masyarakat. Kalau mau suara ya kerja, kalau mau terpilih ya harus dikenal sama masyarakat. Gimana caranya supaya dikenal, ya harus turun gitu. Dan juga pastinya menggunakan strategi yang tepat. Itu semua dapat arahan dan pembekalan dari partai. Oke, dalam perjalanannya apakah kita turun menyapa masyarakat itu di masa kampanye atau sudah jauh sebelum mulai tahapan ini, Ses? Kalau saya jauh sebelum mulai tahapan, jadi dari 1,5 tahun sebelumnya. Cuma kan itu baru perkenalan. Kalau tiba-tiba dalam waktu dekat saya kenalan, gimana saya bisa kenal lebih dekat, lebih dalam gitu. Jadi memang dari tahun 2022 kalau nggak salah ya, awal-awal. Iya, 2022 di pertengahan 2022 sekitar akhir November itu saya udah mulai kenalan sama masyarakat, sudah mulai datang ke kelurahan-kelurahan, kecamatan di Dapil 2. Oke. Nah, kita tahu kan Ses Mayang ini baru pertama kali ikut kontestasi pemilu. Nah, sebelumnya kegiatan kita apa ini, Ses, kalau boleh tahu? Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung alami luka-luka gegara tawuran.
Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Edo dan juga Dias, tawuran pada Senin 4 Maret 2024 malam. Kapolsek Kedaton Kompol Trimba Radona mengatakan dua mahasiswa Universitas Lampung tersebut mengalami luka di bagian kepala. Ia pun mengatakan pihaknya yang tawuran antara lain adalah UKM Mahusa, mahasiswa Fakultas Hukum Sayangi Alam Fakultas Hukum Unila dengan BEM FH Unila. Adapun kronologisnya bahwa sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, pihak BEM FH Unila sedang melaksanakan kegiatan organisasi. Sedangkan UKM Mahusa juga sedang melaksanakan kegiatan organisasi. Kemudian diduga sekelompok orang dari UKM Mahusa meneriaki pihak dari BEM FH Unila. Hal ini pun membuat Stanley selaku senior di FH Unila angkatan 2019 menegur pihak dari UKM Mahusa. Karena sekelompok orang dari UKM Mahusa tidak terima ditegur, kemudian terjadilah keributan dengan Stanley. Kemudian terjadi aksi saling pukul dan saling lempar antara UKM Mahusa dengan BEM FH Unila. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FH Unila Depri Liber Sonata, dosen FH Unila Rinaldi Amrullah. Adapun hasil mediasi tersebut yakni kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri permasalahan dan kedua belah pihak sepakat tidak mengulangi keributan di lingkungan kampus serta keduanya tak saling menuntut secara hukum. Ini nggak bakal kebentuk karena ada yang ini fakultas hukum ini. Remaja tenggelam di Sungai Waigali ditemukan tak bernyawa. Enggi Rahma, berusia 19 tahun, remaja yang dikabarkan tenggelam di Sungai Waigali, Candipuro, Lampung Selatan telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Enggi Rahma berhasil ditemukan meninggal dunia tepatnya di Sungai Waigali, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024 sekira pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Enggi Rahma yang merupakan warga Rusun 2 Desa Trimomukti ini tenggelam di Sungai Waigali, Kecamatan Candipuro pada hari Minggu 3 Maret 2024 sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat itu diketahui Enggi yang tenggelam ini di Sungai Waigali sedang berenang bersama dengan 5 rekannya. Tim SAR gabungan dari Posar Bakauheni, Polairut Polres Lampung Selatan, Damkarmat dan BPBD Lampung Selatan pada saat itu pun terus melakukan upaya pencarian terhadap korban hingga akhirnya pada hari ini korban ditemukan namun dalam kondisi sudah tak bernyawa. Korban sendiri ditemukan sekira pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Jemputan jenazah di Desa Umbul Jeruk. PDAM Wairilau Bandar Lampung luncurkan air minum dalam kemasan Siger Mineral. Perusahaan Daerah Minum atau PDAM Wairilau Bandar Lampung luncurkan air minum dalam kemasan Siger Mineral. Peluncuran Siger Mineral itu dilakukan langsung oleh Wali Kota Eva Dwiana di lingkungan kantor PDAM Wairilau Bandar Lampung pada hari ini Selasa 5 Maret 2024. Ia menjelaskan guna produksi Siger Mineral pihaknya pun masih bekerja sama dengan pihak ketiga. Eva pun menyebutkan Siger Mineral saat ini masih didistribusikan ke lingkungan Pemkot Bandar Lampung terlebih dahulu. Sementara itu, Dirut PDAM Wairilau Maidasari mengatakan pihaknya telah memproduksi sebanyak 20.000 dus Siger Mineral. Sementara untuk harga per dusnya dijual dengan harga Rp20.000. Mineral Siger Bandar Lampung sekarang sudah launching. Ini sebenarnya dari tahun 2022 kita mau bikin, karena keadaan masih COVID juga, kita masih benar-benar kita memberesin apa yang memang belum kita lakukan. Dan alhamdulillah sekarang ini semua sudah kelar, sekarang kita launching. Dan nanti PDAM ini
akan kita bangun 3 lantai dan khususnya untuk pelayanan pabrik. Sementara kita ada di luar kota. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita inikan lokasinya, kita pindahkan untuk dekat PDAM. Karena pendistribusian ini kita inginnya semua warga Bandar Lampung bisa merasakan apa yang sudah kita launching ini dan mereka juga puas dengan pelayanan kita. Dan nanti untuk pesantren juga, kantor-kantor juga, rumah sakit juga, dan ada hitungan tersendiri bagi warga masyarakat. Kalau boleh supermarket sendiri apa yang bisa diindahkan? Boleh. Supermarket nanti mungkin dari direktur ya, dari dirut yang memang akan mensosialisasikan seperti apa mungkin komunikasinya. Biasanya sih kalau punya pemerintah pasti mereka, apalagi ini di bawah dari harga kemasan yang berasa. Dengan produk ini berarti PDAM Mono bisa mandiri sendiri. Oh iya dong, terutama bantu PDAM kita. Kemarin segini insya Allah ke depan, apalagi harapan kita PDAM ini dengan sudah launchnya Siger ini punya pabrik sendiri, sudah itu punya untuk penampungannya sendiri, untuk pemasarannya juga sendiri, dan tidak hanya di Bandar Lampung saja. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.